Ini juga ada masukan juga Pak dari beberapa orang, dari beberapa masyarakat, dan ada juga salah satu tokoh, dia bilang daripada kita membangun yang membutuhkan budget yang sangat besar, ya lebih bagus mengembangkan rumah sakit yang ada. Ya tanggapannya gimana Pak? Baik, ini pertanyaan yang luar biasa dan sangat menarik. Saya lebih setuju pengembangan. Artinya begini, kalau pengembangan itu kan artinya tidak memerlukan suatu regulasi yang sangat panjang. Nah, kalau pengembangan ya setuju saya. Kenapa bukan rumah sakit yang ada yang tentunya diadakan pengembangan, walaupun dalam pelayanan tetap berjalan, pengembangan tetap dilakukan. Ya bisa saja, umpamanya contoh, bisa kita tingkat 3 ya kan, atau tingkat 2 atau tingkat 4, menggunakan semaksimal mungkin Lahan. areal yang ada atau lahan yang ada sesuai dengan skala yang ada. Ya contoh umpamanya kita tingkatkan di belakang ataupun di samping, bisa untuk mengakomodir tempat perumahannya dokter. Lalu bagaimana nanti supaya fasilitas peralatan itu supaya terkoneksi. Nah, setelah ada pengembangan, baik itu ruangan ataupun tempat fasilitas rumah sakit supaya terkoneksi sehingga pelayanan masyarakat lebih prima. Setelah itu bisa saja umpamanya area yang lain dibongkar untuk menjadi lahan parkir. Setiap masuk kan sekarang bayar, itu juga menjadi pendapatan rumah sakit itu sendiri, supaya dalam pendapatan itu bisa memberikan pembangunan lain terhadap fasilitas rumah sakit dalam melayani masyarakat. Sempat kemarin kita ada wawancara juga sama dirutnya ini Pak, Dr. Jusran. Dia sepakat juga Pak, tuh rumah sakit itu tidak perlu lebar, dia bilang. Yang diperlukan itu kan alatnya, tempat tidurnya. Kita kasih tinggi aja 3 lantai, 4 lantai, 5 lantai, dan itu pun sangat efektif sekali. Berarti sependapat juga sama pendapat Dr. Jusran ya Pak ya? Ya, jadi kan begini, betul itu. Jadi maksimalkan lahan yang ada, yang sudah ada rumah sakit Abdul Rifai yang ada. Tidak perlu besar, artinya seperti apa yang saya sampaikan tadi, ya siap kita kondisikan, inventarisir fasilitas rumah sakit yang ada agar lebih terkoneksi, tertata, maupun alat-alat yang lain, supaya dalam melakukan pekerjaan itu para dokter juga bisa lebih cepat, lebih gesit, lebih prima dalam melayani masyarakat. Kalau kita membangun rumah sakit yang baru, tentunya memakan waktu yang cukup lama. Belum kita berbicara tadi masalah kajian-kajian amdalnya dan segala macam, master plan-nya. Nah, apakah itu sudah siap? Tentunya belum siap. Contoh, ada wacana pembangunan rumah sakit di Inhutani, ya pindahkan dulu tempat pembuangan sampahnya, supaya dalam kajian-kajian amdalnya itu tidak menjadi masalah-masalah ke depannya. Nah, kita ini kan jangan sampai wacana-wacana saja, masyarakat seakan-akan diberi harapan palsu. Anggaran kita jelasnya sudah ada, ya kita kembangkan aja rumah sakit yang ada. Nah, tinggal nanti yang utama saya berharap kepada pemerintah daerah, kepala dinas kesehatan, kita berbicara membangun rumah sakit, tapi tidak lebih mengutamakan peningkatan sumber daya manusianya. Karena apa? Kenapa saya berbicara begini? Rumah sakit yang ada fasilitas, contoh cuci darah, itu sudah dibeli 2 kali. 1 kalinya dibeli tidak pernah dimanfaatkan, ini dibeli lagi. Jadi kenapa saya mengkritisi? Saya tidak mengkritisi dalam bentuk ada unsur politik atau tidak move on atau sebagaimana, tapi ini tugas dan tanggung jawab saya
agar dana rakyat yang kita anggarkan ini, kita gunakan ini agar betul-betul bisa Tepat, ya. dirasakan masyarakat, tepat sasaran, tepat guna gitu lah. Mungkin itu saja. Saya juga yang penting saya sudah mengingatkan dengan regulasi-regulasi yang ada, ketentuan-ketentuan yang ada, memberikan saran sumbangsi, kenapa tidak membesarkan, meningkatkan rumah sakit yang ada agar lebih berkembang. Ya kita nanti sambil berpikir kalau memang sudah areal atau tempat untuk membangun rumah sakit ke depannya sudah ada, ya tentunya kita akan melihat kemampuan anggaran yang ada. Apalagi setelah pandemi COVID-19 ini kan kita juga baru mulai hidup ekonomi kita, sehingga peningkatan pendapatan asli daerah kita belum jelas, belum pasti apakah ke depan itu estimasinya lebih tinggi, apakah datar-datar saja atau lebih anjlok ya, karena kita belum bisa memastikan apakah kita ini terlepas dari wabah penyakit corona, omikron dan segala macam. Artinya yang bisa kita laksanakan, jangan terlalu bermimpi. Ya bermimpi itu boleh, tapi jangan sampai mengecewakan masyarakat yang sudah selalu sangat mengharapkan rumah sakit ini bisa mengakomodir segala macam penyakit yang ada di Kabupaten Berau, supaya ada dampak yang dirasakan, ya, supaya bisa menjadi sejahtera masyarakat. Itu saja. Oh, terima kasih Pak. Ya.